Shalom, salam damai, berkah dalam. Kita lanjutkan dengan Injil Markus bab 9. Untuk ayat 1 ini ternyata ada sambungan dari perikop sebelumnya dari bab 8 ya. Nah, ketinggalan satu ayat ya. Waktu itu, kemarin itu judulnya pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Jadi ayat sambungannya ada satu ayat yang tertinggal dari Markus 9 ayat 1. Katanya lagi kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat bahwa kerajaan Allah telah datang dengan kuasa." Demikianlah sabda Tuhan. Kemudian dilanjutkan dengan perikop dari bab 9, Markus bab 9 dengan judul Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka Ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Lalu mereka bertanya kepadanya, "Mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Jawab Yesus, "Memang Elia akan datang dahulu dan memulihkan segala sesuatu. Hanya bagaimanakah dengan yang ada tertulis mengenai Anak Manusia, bahwa ia akan banyak menderita dan akan dihinakan. Tetapi aku berkata kepadamu, memang Elia sudah datang, dan orang memperlakukan dia menurut kehendak mereka, sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia." Demikianlah sabda Tuhan. Jadi sebelumnya bahwa di sini ada yang tidak akan mati sebelum melihat kerajaan Allah telah datang dengan kuasa. Kerajaan Allah itu siapa? Kerajaan Allah itu adalah Tuhan Yesus. Ya. Ada yang akan belum mati, tidak akan mati sebelum melihat kuasa Yesus dinyatakan di dalam dirinya. Kuasa Tuhan Bapa dinyatakan di dalam diri Yesus Sang Putra, membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan, kerajaan Allah, yang memiliki kerajaan Allah yang penuh kuasa. Kemudian Yesus dimuliakan di atas gunung. Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Petrus, Yakobus, dan Yohanes ini orangnya ini. Ini Petrus, ini Yakobus, ini Yohanes. Di atas gunung, sebetulnya bukan gunung juga ya, tetapi ya mungkin ini sudah di puncak gunung ya. Ini sudah di puncak gunung, mungkin lebih ke bukit ya. Ya, waktu itu cukup tinggi, maka disebut gunung. Yesus berubah rupa. Nah, ini membuktikan lagi untuk
Anda yang masih mungkin belum percaya ya, atau yang kurang percaya, bagaimana Yesus berubah rupa, menunjukkan kuat kuasanya ya. Jadi ini tadi yang disebutkan ya, dari sini tidak akan mati sebelum mereka melihat bahwa kerajaan Allah telah datang dengan kuasa ya. Di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat bahwa kerajaan Allah telah datang dengan kuasa. Jadi inilah Yesus, melihat kuasa Yesus nih. Nah sekarang ketiga orang ini, muridnya melihat kuasa Yesus. Ya sudah melihat kuasa Yesus nih. Kuasa Tuhan Yesus. Yesus didatangi, menampak oleh Elia dan Musa. Elia ini Musa yang simbolnya memakai tongkat ini. Elia dan Musa. Yesus menunjukkan kuasanya ya, sebagai Tuhan ini. Lalu rekan-rekan semua yang belum percaya atau yang kurang percaya, di sini Yesus menunjukkan kuasanya, kuat kuasanya ya. Lihat nih, Yesus berubah rupa di depan mata mereka dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat ya, memancarkan kuasa Tuhan. Tidak ada seorang pun yang dapat mengelantang pakaian seperti itu ya, membersihkan pakaian, membuat pakaian seperti itu. Datang Elia dan Musa. Murid-muridnya ketakutan ya, melihat kedahsyatan itu kan ketakutan mereka. Ini bukan suatu hal yang biasa ya. Itu Tuhan datang dalam kuat kuasanya, menunjukkan kuat kuasanya ya. Kalau mereka ini tidak dilindungi oleh Roh Tuhan, mereka akan hangus langsung menjadi debu. Karena Tuhan datang dengan kuasanya ya. Ini mereka kan roh ini, roh. Musa kan datang dalam wujud roh, tapi kelihatan seperti manusia. Elia datang dalam wujud manusia, tapi ini roh. Yesus manusia 100% dan Tuhan 100%. Ya, kalau kuat kuasanya Tuhan ini tidak melindungi ketiga murid ini, mereka akan hangus terbakar ya. Jadi mereka hanya ketakutan ya, karena sudah dilindungi Tuhan. Jadi mereka lihat nih, mereka sangat ketakutan. Jadi mau ngomong apa bingung, nggak tahu mau ngomong apa ya. Sangat takjub, sangat gumun. Kok orang Jawa bilang gumun ya, heran, gumun. Artinya ya mereka ini takjub dan ketakutan ya. Wah itu siapa itu yang datang begitu kuat kuasanya, kelihatannya seperti kilat-kilat yang menyambar. Dan terdengar suara, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia ya. Kembali lagi, Yesus adalah anak Tuhan. Disebut anak karena dia adalah dilahirkan oleh perawan Maria. Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Itulah Tuhan Yesus. Anak yang kukasihi, dengarkanlah Tuhan Yesus. Ya, Petrus tidak tahu mau ngomong apa akhirnya. Hanya mau ngomong, Rabi, kami dirikan 3 kemah ya. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Lalu penglihatan itu hilang ya. Dan mereka turun bersama Yesus yang sudah kembali ke wujudnya 100% manusia ya. Yang tadi menampakkan kuat kuasanya ya. Yang seperti ini tadi nih. Di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat bahwa kerajaan Allah telah datang dengan kuasa ya. Ini Yesus, melihat Yesus dalam kuat kuasanya ya. Nah, kemudian turun dari gunung, Yesus sudah kembali tidak menampakkan kuasanya ya, seperti manusia biasa saja. Sebab kalau menampakkan kuasanya, mereka semua nih hangus. Melihat sinarnya Yesus langsung hangus, tidak tahan berdiri karena masih berdosa. Jadi untuk bisa melihat Tuhan, kita harus dilahirkan kembali dalam roh dan kebenaran, supaya kita suci, supaya kita tahan berdiri di hadapan anak manusia nanti yang menunjukkan kuat kuasanya. Tapi Yesus berpesan jangan memberitahukan ini seorang pun apa yang telah mereka lihat itu sebelum anak manusia bangkit dari antara orang mati. Nah, ketiga murid itu bingung, apa maksudnya dengan bangkit dari antara orang mati ya?
Ya nanti tahu juga ya, setelah Yesus disalibkan dan dimakamkan hari Jumat Agung, lalu hari Minggunya bangkit di hari ketiga ya. Baru nanti mereka paham. Lalu Yesus juga menerangkan mengenai Elia. Elia memang harus datang lebih dahulu. Elia sudah datang dan orang memperlakukan dia seperti menurut kehendak mereka. Ya, ini adalah Elia. Ini juga bisa diartikan Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis datang menyiapkan segala manusia untuk bertobat agar layak menyambut Tuhan Yesus, agar mereka layak nanti diselamatkan, harus hidup kembali di dalam roh agar dapat diselamatkan, karena hanya dalam roh kita bisa diselamatkan. Bagi saudara yang mendapatkan pencerahan dari Roh Kudus dan ingin berbagi dengan kita semua, dapat menuliskannya di kolom komentar. Bagi yang belum subscribe, mohon jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya di bab ke-9 ini. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.